Satpol PP yang fenomenal dilakukan pas penutupan tempat prostitusi. Iya. Pasca itu apakah tetap ada monitoring kemudian kalau ada ini selentingan-selentingan masih buka nih masih buka ya. Itu betul Mas. Jadi memang betul. Jadi beberapa bulan yang lalu memang kita ada aduan dari masyarakat yang memang disampaikan bahwa di sana itu sudah mulai buka kembali rasanya seperti itu. Jadi mulai buka kembali di sana dan kita sudah datang ke sana. Ketika kita datang ke sana ya udah tutup semua Mas. Artinya kedatangan kita ke sana juga dalam tanda kutip udah ada yang tahu nih seperti itu. Sakti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita kedatangan pemateri, tamu lah ya, tamu ngopi sama tamu guyonan. Ya, tamu ngopi sama tamu guyonan ini Bapak Suryadi. Ya, beliau ini orang asli Sawi yang nanti beliau juga akan bercerita banyak hari. Tapi sebelumnya di prolog dulu nih, di sebelahnya ada teman SD-nya. Ini prolog ini teman SD. Oh, teman SD ya. Teman SD sing sukses. Asli Sawi, saya jadi pejabat di Pemprov Tegal. Alhamdulillah aku dengan saya SD jadi pejabat. Kalau saya tetap menikmati seperti yang rakyat jelata. Rakyat jelata, suka jelata, minyaknya jelata. Nanti kita kunjung saja sama Bung Suryadi, Adil, Andi sih terkaya. Andi ya. Seputar Kabupaten Tegal. Karena beliau pejabat pasti kan punya harapan, punya pokok pikiran, tapi bukan pokok proyek ya, tapi pokok pikiran sesungguhnya yang brilian, ide. Tapi dulu SD betul nggak? Ini enggak. Ya, ngomong jajarannya ngomong orang ya. Bolos aja. Sing bedut sebelah ya. Kita langsung saja ke Bang Andi ya. Mas Andi oh ya Mas Andi ini berarti sudah berapa lama berkarir di pemerintahan? Jadi selepas saya kuliah ya di sebuah perguruan tinggi yang ikatan dinas. Sebutkan kan? Ya, dulu namanya Sekolah Tinggi Pemerintahan Daerah di STPDN yang berada di Jatinangor, Sumedang. Jadi selepas SMA menghadapi keberuntungan ya setidaknya meringankan orang tua gimana caranya sekolah itu nggak bayar ya. Asal ngomong STPDN meringankan orang tua. Masuk STPDN itu tidak mudah. Itu biasanya orang pilihan. Jadi bisa STPDN-nya orang pintar, tutup dengan orang tua. Tapi hasilnya pintar apa? Hasilnya pintar. Yang gue takut dapat. Ya, dalam artian mungkin secara praktis waktu itu ya setidaknya ya kan orang tua saya juga kan seorang akademisi sipil dulu istilahnya ya paling ya hanya akademisi sipil biasa lah. Saya punya cita-cita di carane sekolah yang tidak terlalu membebankan orang tua. Kemudian saya coba di situ dan alhamdulillah melalui proses-proses yang sudah dilakukan ya sudah selesai. Lepas tahun 98 langsung ditempatkan di Kabupaten Tegal. Alhamdulillah ditempatkan di daerah sendiri. Berarti pertama langsung masuk ke daerah sendiri ya? Langsung daerah sendiri 94 langsung masuk ke waktu itu namanya kantor pembangunan desa, kantor Bangdes. Jadi kalau bicara tentang 94 ke 2022 itu hampir 28 tahun ya. Artinya saya itu sudah hampir 28 tahun itu mengabdi di pemerintah Kabupaten Tegal. Kalau dihitung sudah pindah kemana saja, kayaknya mungkin lebih dari 10 kali saya sudah pindah-pindah dari mulai staf Bangdes sampai mungkin secara singkat ya staf Bangdes di Kecamatan Pangka. Kemudian saya sekolah lagi, terus kemudian masuk ke Badan
bagian organisasi kepegawaian, terus didapuk menjadi salah satu kasih di Kelurahan Pakubaran. Kemudian saya sekolah lagi, lulus sekolah saya ditempatkan di BKD Kabupaten Tegal, terus ditempatkan di Bapeda, terus kemudian ditempatkan sebagai salah satu kasubag di bagian pemerintahan Kabupaten Tegal, kemudian jadi sekcam di Pakubaran, kemudian jadi kasubag PU di Kantong Pasar, kemudian jadi salah satu kabid di Bapeda lagi, kemudian menjadi camat di Turi, kemudian balik ke Kabupaten Humas di Kabupaten Tegal, masuk lagi menjadi sekretaris Bapeda, keluar ke Dinas Perhubungan menjadi sekretaris, kemudian di Kepala Dinas Dukcapil, dan terakhir sekarang ini saya posisinya adalah Kepala Satuan Polisi. Lumayan panjang ya. Saya nggak tahu nih hitungannya udah ada berapa ini itu. Kalau di TNI Polri, luar biasa. Ya mungkin pangkat lebih akademik. Wayai. Di mana-mana. Nah, sebagai sahabat saya ini, Anda belum tua. Iya. Mencapai pemerintahan. Saya sekarang Setahu saya, SPPD kan jenjang khusus kan sekolah berdua, sekolah Pamulang. Fungsinya sangat besar. Cuma kan jabatan tinggi Pamulang saya ini kalau di kabupaten kota, karena saya karena Itu bapak-bapak mau boleh kerja. karena sekarang era politik praktis yang menjadi kepala daerah kan rata-rata. Kalau dulu kan jenjang. Ini yang kadang saya rada miris lah, tidak langsung dan sebagainya. Ya, karena yang jadi kepala daerah belum tentu lebih hebat dibanding kawan-kawan yang sudah dipersiapkan untuk menjadi pejabat birokrat. Nah, proses panjangnya pasti ada suka duka menjadi mengabdi. Jadi kan kalau saya itu kan berarti lulus 94 ya. Jadi saya itu menangi zaman ya. Iya, teman-teman. Perubahan yang kita tahu sendiri lah zaman reformasi yang sekarang. Memang artinya tadi saya agak dicukil sedikit ya, diambil sedikit sama Mas Fajar. Memang ada perubahan paradigma lah di model sistem karir kita setelah PNS atau sekarang menggunakan ASN, Aparatur Sipil Negara. Jadi kalau dulu itu memang tahapan karirnya itu jelas seperti itu. Biasanya berdasarkan daftar urutan kepangkatan, daftar urutan pegawaian. Lepas dengan intrik-intrik mungkin pendekatan-pendekatan yang bersifat politis. Walaupun dulu itu ya kalau dulu kan jelas ya politisnya itu pasti mengarah pada satu warna tertentu kan. Nah kalau sekarang itu kan ada reformasi dengan banyaknya partai, munculan, terus kemudian sistem pemerintahan kita juga dalam tanda kutip itu kemudian ada nuansa-nuansa kepentingan politik ya, bukan partai ya, kepentingan politik ya. Ya buat saya yang paling penting sih suka dan duka itu buat saya tak campur jadi satu mas. Jadi kalau suka ya itu berarti suka buat saya, kalau duka ya itu berarti suka buat saya. Jadi menyatu menyatu saja lah. Yang paling prinsip buat kita lah karena sekolah saya memang didasari atas yang penting satu adalah loyalitas, kemudian integritas, kemudian disiplin dan lain-lain. Seperti itu aja lah yang normatif dan formal saja. Jadi buat kami lah, buat saya sendiri intinya yang penting kita aktif saja. Perkara kemudian pimpinan daerahnya seperti apa, buat kami kalau kita melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, jangan menuruti perintah atasan sampai dengan aturan yang berlaku ya buat saya itulah yang harus yang misalnya idealisme saya seperti itu sebagai ASN ya. Iya, sebagai ASN. Jadi kita jangan terjebak dengan hal-hal yang di luar adalah dilematis loyal terhadap aturan atau loyal terhadap pimpinan. Kadang-kadang tidak ditambah lagi loyal terhadap warna yang lebih berkuasa. Jadi kalau saya jelas tetap ada dinamika ini. Oh, dinamika itu ada, yang penting kita membati lah, fleksibel sedikit, tapi tetap kalau kita sesuai dengan aturan yang berlaku, tugas pokok kita selalu dilaksanakan. Asik ini Mas Bro. Terus pandangan Mas Bro ini asli selalu yang jadi pejabat terhadap
kondisi Kabupaten Tegal, penataan, Iya. Ibu Bupati kan pengen gawe bunga lah. Iya. Itu dari kacamata Mas Bro itu bagaimana? Yang jelas setiap pemimpin manapun ya Mas ya, itu entah pemimpin keluarga, pemimpin rukun kota maupun keluarga ya, yang jelas ya ingin memberikan kebahagiaan buat siapapun yang menjadi anggota. Saya kira ya secara prinsipil visi-visi memang yang sudah ditetapkan oleh RPJMD kita ya, tentunya kita harus dukung lah apapun itulah. Cuma kan kebanyakan dalam perjalanannya kan masih ada problem-problem ya Mas, ada problem-problem berkaitan dengan banyak hal lah, tentang bagaimana kekuatan kita struktur APBD kita untuk menstimulasi perekonomian yang ada di Kabupaten Tegal, menstimulasi bagaimana biar pengangguran juga nggak banyak, menstimulasi dan seperti itulah. Kadang-kadang juga itu jadi pertimbangan kita, karena memang yang namanya di porsi APBD kita kan juga strukturnya juga untuk kabupaten kita ya, kita masih menurut saya ya masih apa ya istilahnya, masih belum leluasa lah kita untuk melakukan banyak hal, termasuk melakukan inovasi. Iya, seperti itulah. Karena saya kan pertanyaan panjenengan selanjutnya kan, kok Kota Tegal bisa begini kan, seperti itu kan, masih pertanyaan seperti itu kan, selalu membandingkan dengan yang lain seperti itu. Memang jujur saja kalau dengan Kota Tegal ya itu buat saya itu bukan perbandingan ya Mas, karena posisi kabupaten dengan kota beda kan, dari segi apapun lah sangat berbeda, luas wilayah, jumlah penduduk, struktur APBD dan lain-lain jelas agak berbeda lah. Kalau ingin membandingkan ya kita coba bandingkan dengan kabupaten kaya yang mungkin ya betul level to level lah, agak seperti itu. Jadi ya boleh itu seperti apple to apple orang. Jadi buat saya ya pada prinsipnya tidak ada seorang pemimpin manapun yang kemudian memimpin sebuah organisasi baik kecil maupun besar, baik itu formal maupun non formal ya tidak ingin membahagiakan anggotanya seperti itu. Cuma kita juga harus jujur dengan kemampuan kita itu seberapa jauh untuk bisa membagikan. Itu lah ya. Oh iya Mas, harus excited lah. Nah, sebagai warga Selawi ya, maksudnya sebagai putra Selawi ya, ada gagasan baru apa coba? Punya masukan terhadap daerah yang hari ini belum digarap barangkali sektor-sektor tertentu lah yang memang perlu dikembangkan. Jadi masukan apa? Kalau melihat aturan kita ya Mas ya, sebenarnya kan ada beberapa lah. Kalau konsep di birokrasi kita kan ada yang namanya pelayanan dasar wajib, ada yang namanya pelayanan dasar yang kemudian ya seperti itu, ada urusan wajib, ada urusan tambahan, ada urusan dan lain-lain. Jadi ya kalau buat saya Mas, jadi gimana tadi ya Mas ya? Saya nggak lupa ini. Ada masukan apa nih kira-kira yang belum terjamah nih di kabupaten sebagai warga Selawi nih, perspektif putra Selawi. Biasanya gini, saya kan punya konsep hidup gini Mas. Iya. Kalau Anda ingin maju, cobalah tengok diri kamu sendiri seperti apa. Anda punya potensi di mana, Anda punya kemampuan lebih apa. Terus juga kita harus tahu kekurangan kita di mana, terus cari solusinya seperti apa. Kita tahu lah Kabupaten Tegal itu kalau PDRP ya itu sektor yang paling utama mendukung itu kan kalau nggak salah ya itu kan masalah perdagangan dan jasa. Kita tahu di daerah sekitar Turi sampai Adurna, Talang dan sekitarnya itu kan banyak perdagangan dan jasa-jasa yang dulu konon katanya kita disebut sebagai Jepang Indonesia. Betul. Yang kedua mungkin adalah pertanian. Selanjutnya mungkin mengikuti lagi. Jadi, tapi kita jangan bicara sektor seperti itu. Jadi seolah-olah APBD kita itu nanti untuk ini seperti itu. Karena nanti semua sektor ini akan saling mendukung Mas. Misalnya nih, misalnya gini lah gitu loh. Ini nih saya misalnya mau mendukung sektor pertanian ya. Apa yang harus dilakukan di sektor pertanian? Yang jelas bagi sarana prasarannya harus kita siapkan semuanya. Dari mulai jalan-jalan yang menuju area pertanian atau perkebunan atau yang lainnya, kemudian sarana termasuk SDM-nya, termasuk bagaimana pemerintah daerah bisa menstimulasi bagaimana agar orang-orang yang bergerak di situ itu bisa
gambarannya kayak enak banget. Iya, seperti itu. Jadi ya tidak kemudian kita bicara pertanian, nanti yang dikasih anggaran besar tidak seperti itu. Tapi sektor-sektor lain itu harus mendukung. Terus kemudian sektor-sektor lain gitu mas, karena yang namanya pemerintah itu kan sebuah sistem ya, bukan diri sendiri lah. Masing-masing itu tahu perannya apa yang dilakukan. Jadi seperti itu. Jadi kalau tipologi Tegal dari dulu sampai sekarang kan masih seperti itu lah. Mungkin gagasan dulu orang mengenal kita tentang pertiwi lah seperti itu. Jadi pertanian, kemudian industri dalam ini kan industri jasa ya seperti itu ya. Kemudian pariwisata. Jadi nggak lepas dari itulah. Dan saya yakin kabupaten kota lain pun tinggal nanti kita afirmasinya mau dulu. Program bulan lah ya. Iya. Pertajam di sektor mana? Iya. Jadi itulah mas. Jadi saya juga tidak bisa menjawab spesifik ya. Saya hanya menjawab sekedar secara gambaran besar artinya saya. Ini ada pertanyaan. Setiap saya mau berangkat kerja ke rumah, katakan di perempat lampu merah. Iya. Ngomongnya Iya. Ya kalau perempuan, laki-laki, kadang-kadang orang marah, saya tidak elok. Walaupun saya menyadari mereka juga butuh makna. Nah, dari sudut pandang asal berkata itu gimana? Iya. Kalau tugas pokok fungsi kita kan jelas ya mas ya. Jadi membantu bupati dalam melaksanakan tugas ketertiban umum, terus pelindungan masyarakat, dan penegakan perda dan terkait ditambah mungkin pencegahan kebakaran. Karena satu kan ada kebakaran. Pencegahan kebakaran. Iya. Jadi pemadam kebakaran itu ngindung kita. Tidak berdiri sendiri ya? Enggak berdiri sendiri. Sementara masih ngindung kita lah. Karena masih satu rumpun dengan kita lah. Jadi melihat fenomena ini tidak hanya terjadi di kabupaten Tegal saja, mas. Hampir di seluruh kabupaten kota punya problem masalah yang sama lah, tentang bagaimana banyak anak-anak muda kita, terus anak-anak lain di perempatan-perempatan, terus ada banyak orang mencari dalam tanda kutip nafkah ya di perempatan-perempatan, ada sumbangan-sumbangan apapun ada di perempatan dan lain-lain. Apalagi ya termasuk kayak gitu. Jadi problem kita itu gini ya mas ya. Jadi kadang-kadang makanya saya selalu menyampaikan kepada teman-teman kita lebih banyak melakukan yang non justisi lah. Jadi melakukan pembinaan-pembinaan kepada masyarakat. Jadi seperti kayak tadi disampaikan oleh Mas Fajar ya, tentang yang di perempatan-perempatan itu. Sebenarnya setiap hari kita melakukan patroli mas di perempatan-perempatan itu. Tentunya patroli kita kan pada jam-jam tertentu kan, nggak standby kemudian satu kali 24 jam atau selama seminggu selama sebulan di situ kan ada. Sesekali kita datang ke sana melakukan pembinaan-pembinaan. Pada saat itu ya oke saja mas, sepi. Kalau kemudian kita keluar lagi pindah lagi ke sana nggak ada 1 jam ya kalau saya termasuk mungkin kayak teman-teman Tegal yang harusnya tidak membuka lapak di atas trotoar, yang itu merupakan jalan kaki, ya juga nyatanya seperti itu ya, kayak gitu loh. Secara aturan itu memang dilarang kan mas ya, itu dilarang karena bahasa kita itu kan mengganggu ketertiban umum seperti itu. Kalau bahasa mungkin yang jelas itu mengganggu hak orang lain lah jelasnya. Problemnya ya itu saya ingin cari makan pak, masa saya dagang di sini nggak boleh, saya dagang di situ nggak boleh. Jadi problem kita itu selalu dibenturkan dengan masalah urusan mata pencarian, perut dan lain-lain kayak gitu. Nah, memang saya harus sadari lah bahwa ini nggak mudah seperti itu, karena ini harus melakukan pendekatan-pendekatan yang manusiawi lah. Bahasa sekarang kan pendekatan yang manis ya. Bagaimana agar mereka itu mencari mata pencaharian untuk dia dan keluarganya, tapi tidak mengganggu ketertiban umum atau mengganggu hak-hak orang lain. Berarti itu turut merumuskan solusi. Iya, jadi ini problem ya mas ya, problem yang mendasar lah. Kalau buat saya problem kita, menurut saya ya, problem kita semuanya ya. Jadi kita itu kadang-kadang itu tidak punya kesadaran sosial mas. Kesadaran sosial bahwa ketika saya melakukan ini gitu loh, kira-kira saya mengganggu orang lain atau tidak. Problem kita itu mas. Jadi kalau saya boleh mengkonklusikan dari sebuah premis yang sudah ada ya, jadi
problemnya itu sekarang masyarakat kita itu jarang sekali menyadari ketika saya, jangan gini lah mas, saya dengan sepele yang sering kita lakukan ya, kadang-kadang kita nggak sadar parkir CNI dewe misalnya kayak gitu, atau di trotoar, kadang di trotoar, kadang badan jalan setengah pun bisa di situ. Problemnya itu kan kembali lagi kepada kesadaran mereka, kira-kira inyong mandek nih kayaknya parkir gini ganggu pejalan yang lain apa enggak seperti itu mas. Jadi kalau buat saya mas, yang namanya law mas, jadi rule of the game ya mas ya, peraturan itu sebenarnya itu langkah terakhir kita. Jadi kalau apa yang saya pelajari ya mas ya, jadi buat saya itu ketika sesuatu itu diatur, berarti sudah banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kita. Padahal di atas aturan itu kan harusnya kan ada etika mas. Iya kan, ada etika kan. Kira-kira etis beli sih yang seperti ini itu kan kayak gitu. Mungkin terus di atasnya lagi mungkin kesadaran mungkin mas. Kira-kira seperti itu. Kalau di konsep Jawa kan kayak gini ya mas ya. Ini saya agak filosofi ya. Jadi orang hidup kan pertama kan harus toto promo ya. Yang kedua kemudian suku seto ya mas ya. Yang ketiga kemudian angkasor, yang keempat itu mantap, terus yang terakhir kan empat papan mas. Lima ini harus ini gitu loh. Kalau semua manusia sadar akan yang kelima ini, toto promo mesti berkaitan dengan mungkin cara kita ngomong, cara kita berbicara, ada ngomong lah paling tinggi. Terus suku seto mungkin berkaitan dengan kira-kira apa yang dilakukan saya, kira-kira pantas orasi ya, pantasan. Iya seperti itu. Terus misalnya terus ada pasor yudo jebong ya ojo sombong-sombong banget ojo rumongso gitu loh, tapi ini iso rumongso kan kayak gitu kan. Kemudian yang apalagi itu toto promo suku seto anda pasar empat terakhir biasanya mas. Jadi ya tepat saya agak lupa ya, yang terakhir itu yang empat itu biasanya kira-kira gitu loh, itu sudah pakai rasa itu masalah itu mas. Misalnya gini lah, orang nggak salah lah mau ke pasar pakai jas lengkap gitu ya, nggak salah, itu nggak salah mas. Tapi umpan-umpan nggak mas sesuai pada tempatnya. Iya itu gitu loh. Terus orang kondangan mas gitu loh, nganggo sarung itu masalah kan sebenarnya, tapi umpan-umpan apa ya. Nah kalau orang udah kesadaran itu, saya yakin ya aturan yang tinggal dijalankan. Jadi problem kita sebenarnya saya ini benturan dengan bahasa saya itu mungkin degradasi moralitas tentang bagaimana intinya kan saya nggak pengen lah menegakkan aturan gitu, karena ketika menegakkan aturan saya jadi benturan dengan dia seperti itu. Tapi kalau orang kemudian sadar bahwa iya ya orang pantas ya ada dolar, kata kuncinya membangun kesadaran itu sulit. Betul mas, yang paling sulit sekarang adalah membangun kesadaran kita sendiri, membangun apa kesadaran kolektif seperti itu mas. Kalau selama ini pendekatannya aturan ya kalau ya tadi lu baik-baik misalnya orang sekarang iya lu hubungan mana lu? Dan ini problem ini kan sudah masuk kemana-mana nih mas nih, tidak hanya sekedar mungkin teman-teman kita yang lagi cari uang berempat, tapi segala sendiri sekarang itu kan lagi gitu. Makanya saya bisa menyampaikan dan kita memang akan mengalami degradasi moral yang luar biasa lah. Dan ini harus kita bareng-bareng untuk gimana ya? Untuk bareng-bareng menyadarkan lah, saya sendiri harus menyadarkan diri saya sendiri, panjenengan di sini juga harus seperti itu. Sehingga bahasa orang-orang dulu kan ada sedikit tercipta utopia lah mas tentang dunia yang nggak satu, walaupun itu nggak mungkin karena dunia ini ya memang tercipta seperti itu. Jadi gitu mas, ini agak ngantur ya mas ya. Jadi kayak jadi sektor kayak pas ya tuh beres gitu. Nah, ada yang fenomenal ya, langkah Satpol PP yang fenomenal dilakukan pas penutupan tempat prostitusi. Iya. Prostitusi fenomenal. Kemudian pasca itu apakah tetap ada monitoring? Kemudian kan ada ini selentingan-selentingan masih buka nih, itu betul mas. Jadi memang betul. Jadi beberapa bulan yang lalu memang kita ada aduan dari masyarakat yang memang disampaikan bahwa di sana itu sudah mulai kembali rasanya seperti itu. Jadi
mulai buka kembali di sana dan kita sudah datang ke sana. Ketika kita datang ke sana ya udah tutup semua mas. Artinya kedatangan kita ke sana juga dalam tanda kutip udah ada yang tahu nih seperti itu. Sakti. Ya lagi-lagi problemnya begini ya mas ya. Nggak usah tentang bicara aturan negara atau aturan pemerintah. Semua orang tahu lah di keyakinan manapun, di kepercayaan manapun, di agama manapun lah yang namanya prostitusi itu pasti ada. Tapi kenapa itu hadir mas? Karena buat saya itu hadir bersama peradaban mas. Problemnya seperti itu. Jadi orang hidup kan ada yang baik, ada yang baik seperti itu. Ada yang suka menolong, ada yang suka Ada hitam, ada putih. ya kayak gitulah mas. Siang ada malam. Berwarna lah seperti itu. Jadi balik lagi lah mas. Jadi gimana ya saya ngomong seperti ini. Yang harus dilakukan kita memang saya selaku aparat pemerintah jelas itu kan tidak ada perbolehkan karena di Perda tentang Terakhir Hukum yang Perda 7 nomor 12 2011 kan itu kan Dilarang memberikan keuangan. tidak bisa memberikan keuangan. Cuma problemnya lagi-lagi kita panjenengan tahu semua lah. Yang kayak gitu kan harus kita awasi apa ya sustainability ya misalnya terus menerus seperti itu. Nah kita nggak mungkin lah mas, nggak mungkin seperti itu karena tugas di sasar itu macam-macam mas. Jadi dari mulai ngurusin orang Belanda, orang Telantar, orang Ngamen, Perapatan, anak pang, terus ngurusin kemudian penegakan aturan, punya bangunan nggak punya izin, SK, macam-macam mas. Kalau saya baca itu, wah ini nggak akan bisa kita lakukan seperti itu. Kompleks. Ya, kompleks jadi ya nggak mungkin kita itu bisa melaksanakan itu semua tanpa kemudian ada bantuan dari masyarakat. Kesadaran lah seperti itu. Misalnya panjenengan lah, misalnya aku harap bangun hotel gedung seperti itu. Ya mestinya panjenengan punya kesadaran bahwa ini itu izin ya. Izinnya syarat apa izin ya. Terus mari-mari izin lah. Kemudian rumah hanya gedung itu ada Termasuk iya. Yang harus masuk pikiran jadi kayak gitu lah. Apa ya saya gini loh mas, satpol itu kan seolah-olah di muara ya mas ya. Muara itu kan bisa membrand ya. Kadang-kadang barang yang apa yang diterima, barang semua masuk seperti itu. Lah mestinya ya barang-barang dari hulu, dari sumber mata airnya, hulu hilir dilakukan dengan baik lah seperti itu. Aja anak masalah dan dilaporkan ke kita. Kadang-kadang juga kita tahu urusan yang hulu kayak seperti apa, kemudian perjalanan kita nggak tahu. Cukup dilaporkan. Ini harus ditegakkan, ini harus ditegakkan. Kan kita agak repot mas. Si paling melakukan satpol kalau dilapori masyarakat terkait tokir. Iya. Aduh, Pak Ya itu bisa dijawab mas. Iya, Pak ditutup Pak. Tapi men, Ya jadi kan dilema. Jadi problem kita lagi-lagi tentang masalah kesadaran ya mas. Wis ngerti orang, kaya dilakoni gitu kan problemnya seperti itu. Kalau masing-masing pribadi kita tahu bahwa ki orang elok, orang panas mungkin ya kayak inilah. Tapi sih saya masih punya apa ya, punya cara pandang ya bahwa gini ya mas ya, jadi nggak mungkin peran satpol itu terus kemudian menertibkan semuanya itu. Jadi peran kita Superman lah. ya kita bukan Superman lah. Jadi ya perlu tokoh masyarakat atau agama. Jadi kita masing-masing pribadi lah, di keluarganya, di rukun tetangganya, di RW-nya lah. Sekiranya kemudian kita kira anaknya gimana lah. Cuma memang problemnya kadang-kadang ya itu mas. Terus nyoba mangan apa pak? Kan ya makanya tetap segar kan seperti itu ya. Jadi problem kita lagi-lagi kadang-kadang di situ mas, yang kadang-kadang saya memang harus punya ekstra untuk melakukan pendekatan agar teman-teman itu atau siapapun yang kira-kira berinisiatif ya melakukan pelanggaran ya diberi kesadaran sehingga apa yang dia lakukan, apa yang dia putuskan itu bukan atas aturan gitu loh mas, bukan atas tekanan ini melanggar undang-undang nanti anda saya bawa, anda saya ini enggak lah mas. Tapi di era demokratisasi ini tetap ya ada intervensi, artinya justru satpol dari luar ini harus ditegakkan intervensi terhadap langkah-langkahnya muncul nggak dari masyarakat? Iya selalu ada ya mas. Di masyarakat kan selalu ada dan pro dan kontra ya mas. Yang pro dengan ini, ada yang kontra dengan itu pasti mas. Jadi dengan motif yang macam-macam lah.
gitu tuh. Kadang saya kan izinnya udah beres. Kayak gitulah. Panjenengan tahu sendiri. Kadang-kadang saya sebelum melakukan sesuatu, istilahnya saya coba untuk melakukan deteksi dini ya Mas ya. Pengumpulan data. Iki jadi persoalannya kayak opo ngono. Iki jadi persoalannya apa seperti itu. Ternyata motifnya cuma gini toh. Oh, kalau sudah gini ya berarti saya harus gini aja lah kayaknya. Coba kita pertemukan masyarakat yang kontra seperti itu. Ini baiknya seperti inilah. Saya nggak pengen kemudian sesuatu ditegakkan gitu loh. Koyo anu bae seperti itu lah. Koyo tiang yang ditegakkan. Tapi ada proses-proses itu dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama ya Mas ya. Kalau ditegakkan minum kopi kuat. Jadi itulah Mas ya. Itu yang mungkin yang kami lakukan saat ini ya. Jadi saya sangat berharap dan memohon kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Tegal dalam apa ya ibaratnya melakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang sekiranya kemudian secara apa ya secara rasa kira-kira berpotensi orang panas ya aja dilakukan karena itu nanti akan menimbulkan orang lain. Itu terus berjalan. Di mana manusia melanggar aturan hukum dunia apa? Ya bicara. Ya ada sanksi Mas. Misalkan mati kan di neraka. Iya. Setan yang melanggar aturan. Kalau setan itu kan nggak melanggar aturan menurut saya Mas ya. Karena diciptakan untuk Iya. Dari Tuhan. Memang setannya takutnya setan. Jadi bisa belajar. Jadi orang-orang kerusuhan itu. Iya. Pak, ini masalah apa Pak? Iya, kayak sanksinya apa? Itu kan PMBG sebenarnya Mas ya. Jadi gini Mas, tugas kita salah satunya kan adalah penegakan hukum ya Mas ya. Kadang-kadang ya ini juga bendur-bendur rasa kami ya ya. Jadi satu hal kita istilahnya itu udah berdaya satu jagat rasanya. Jadi kita harus menertibkan beberapa sektor yang banyak sekali ya. Kalau menurut saya mungkin wah sampai MLB repot saya. Jadi produk-produk perdata itu kadang-kadang itu kan yang namanya perdata pasti kan atasannya itu kan nggak mendagri, perpres, dasar utamanya kan biasanya kan ada undang-undangnya. Kadang-kadang memang contohnya gini ya. Undang-undang itu kan nuansanya nuansa sana nih, nuansa langit banget lah. Padahal faktanya itu kan kita di daerah itu kan sangat membumi kan, ya mestinya ya undang-undang itu ya harus inilah harus melangit juga membumi seperti itu. Kadang-kadang yang paling repot ya kita itu kan undang-undangnya gini. Ya misalnya gini lah Mas. Sekarang adanya mungkin walaupun sekarang belum terimplementasi secara 100% ya undang-undang cipta kerja ya, yang bagaimana setiap investasi apapun dan setiap izin apapun kalau yang paling penting kan sekarang dimudahkan itu saya sepakat tuh. Yang namanya orang-orang berusaha berinvestasikan ke negara itu kan harus menjamin ya Mas. Cuma problemnya loh Mas, kadang-kadang ya Mas di tingkat faktual di masyarakat problemnya seperti ini. Oke lah, ini udah beres semua lah secara administrasi izinnya seperti itu. Tapi kemudian kan panjangan kalau kita yang duit tanah nih kene panjangan duit tanah nih kene jebule tukune nih kene mesti jenengan kan kemudian bisa nih tukune nih kono terus jenengan bikin aksi lah kan kemudian terjadi reaksi itu yang iya itu yang sering itu loh. Kadang-kadang kita repot gitu loh, aduh iki piye ya ini gimana prosesnya awalnya gimana dulunya itu gimana nih Berarti harus di jadi kita harus tahu sebelum melakukan penegakan perda itu kita harus tahu ini problemnya itu di mana gitu. Makanya di perda kita kan sebenarnya kan ada 3 tahapan Mas Mengalir. Jadi melakukan pembinaan dulu, kemudian pengawasan pengendalian, yang ketiga adalah penegakan.
penegakan. Ya, jadi kita itu terakhir gitu loh. Tapi sekarang problemnya kan karena tidak ada sinkronisasi, koordinasi dan lain-lain, kemudian langsung ini harus ditegakkan. Padahal ini harus ada proses-proses ini. Dan proses pembinaan, pengawasan pembinaan kita tidak lepas dengan OPD yang membina. Misalnya lah masalah mungkin pendirian bangunan lah ya. Kita harus koordinasi dengan PTS. Sejauh mana sih perizinannya? Udah beres belum nih? Amdalnya gimana nih? Udah beres atau belum nih? Amdalnya gimana nih? Tata ruang udah benar apa enggak nih? Ya, kan saya nggak tahu semuanya mas. Tahunya saya adalah bagaimana itu tidak menimbulkan gitu loh sebuah ketidaktertiban umum gitu loh. Ini kita yang sering kadang-kadang itu nggak tahu menahu tiba-tiba adu-aduan, saya bingung gitu. Iki aku harus ngomong gitu. Bahasanya selalu urusannya sapol. Padahal kita dalam langkah ini saya katakan di atas. Produk. Ya, itu keluh kesah saya mas. Jadi masyarakat nggak tahu. Jadi teman-teman ketika ada seperti itu memang apa ya? Jadi kalau lihat SOP-nya ya mas, kita kan ada beberapa, ya ada langkah-langkah yang namanya ada teguran 1, 2, 3, kemudian peringatan 1, 2, 3 lah. Itu kan harus kita lakukan. Kalau kita nggak melakukan ini, terus ada yang somasi, repot lagi mas kita dilakukan ulang. Ada proses-proses seperti itu. Ketika kemudian ini nih gampangannya masang pita kuning satu lah. Misalnya tidak bisa saya ditutup sementara itu ada tahapan-tahapan. Kalau di TV kita jelas mas, kalau wartawan atau siapapun motretnya atau rekannya pas itu ya. Tapi ini ada proses-prosesnya gitu. Enggak tahunya kan langsung. Iya, habis enggak seperti, tapi ada tahapan-tahapan. Dan kita nggak boleh keluar dari standar operasi. Iya, standar operasi dan prosedur. Ini tapi mengedepankan kemanusiaan. Iya, ya biasanya tahapan awal itu yang dilakukan mungkin teguran itu harus dari OPD terkait itu, bukan dari kita. Jadi OPD terkait bukan kemudian bukan. Jadi mereka dulu gitu loh. Kalau bisa diselesaikan sebelum peringatan ya alhamdulillah selesai. Jadi istilahnya satpol itu sebenarnya pintu terakhir ya. Ya, saya bilang makanya muara mas. Ya, muara terakhir. Namanya menyangkut OPD yang lain. Iya, betul. Karena kan mereka juga ada aturan tersendiri ya mas ya. Mungkin tentang tata ruang itu kaitannya mungkin undang-undang tata ruang atau perda tata ruang yang sendiri kita sendiri kan nggak terlalu bisa detail seperti itu kan. Kita kan harus tahu ini benar nggak melanggar tata ruang seperti ini. Kan kita nggak bisa baca itu, nggak bisa baca. Jadi dinas terkait. Oh ya, terus gimana? Anda dengarkan dulu bla 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 1, 2, 3 enggak? Baru ini kita masuk. Jalur hijau itu di jalur wisata itu daerah kebun bersama itu ada juga kan? Saya nggak tahu ya mas, itu kan harus lihat peta ya. Tapi yang jelas gini mas, yang namanya tata ruang kebetulan saya juga pernah bekerja ya, dan kebetulan saya juga pernah ngurusin itu ya. Jadi kita selalu melihat exciting ya mas. Jadi perkembangan sebuah wilayah. Nggak mungkin pasar Bangkok kemudian ini tidak boleh, ini enggak. Jadi namanya perda tata ruang itu kan kalau nggak salah berlakunya kan 20 tahun, yang setiap 5 tahun itu bisa direview gitu. Reviewnya apa? Dia melihat excitingnya seperti apa, tanpa kemudian melanggar ketentuan lain. Misalnya undang-undang tentang mungkin kalau dulu bisanya kan sekarang ada PPP namanya apa ya, yang lahan sawah yang harus nggak boleh nih, karena itu kan amanatnya ya itu amanatnya kan biar ketahanan pangan kita terjaga kan. Jadi kayak gini. Jadi ini luas Kabupaten Tegal itu diamanati sekitar 40.000 hektar itu nggak bisa diotak-atik. Nanti yang lainnya boleh, nanti secara fungsi dan secara ini nanti ruangnya bisa dibolak-balik bisa bahasanya direview gitu. Kalau daerah penyangga daerah catatan itu ada aturan ada pak, nanti pak. Jadi di tata ruang itu kan ada fungsi lahan dan fungsi ruang kan nggak salah ya, saya agak lupa ya. Jadi sudah diatur semuanya gitu. Jadi misalnya Kementerian Pertanian punya ini nih, punya apa ya istilahnya, punya clue. Kabupaten Tegal itu yang nggak boleh luasannya sekian gitu loh. Nanti tinggal kita itu metain gitu loh. Oh dia di sini nggak boleh, di sini nggak boleh. Misalnya terus atau mungkin ada kementerian lain yang punya kepentingan inilah. Ini harus begini nih. Kita ada di sini. Jadi
begitu rumit mas terus terang gue. Jadi saya jujur saja ya, yang pegawai itu sekarang ini mas, bukan Madoroso ya. Jadi problem kita sekarang kan gini, kita kan gini mas. Jadi tuntutan masyarakat tinggi, ya, tuntutan masyarakat kita itu tinggi banget mas. Ekspektasinya itu tinggi banget. Tapi kemampuan support kita itu kurang gitu. Baik pembiayaan pendanaan ya maupun resource sumber daya manusianya. Sumber daya manusia juga bisa dibagi mas, kapasitasnya, kualitasnya dan lain-lain. Problem kita itu banyak seperti itu mas. Jadi kadang-kadang saya sendiri kira-kira mampu apa enggak seperti itu. Jadi kuantitasnya kita semakin berkurang mas, kualitasnya juga masih sekian proses lah seperti itu kan. Supportnya juga anggaran kadang-kadang juga pas-pasan gitu. Ekspektasi masyarakat tinggi kepada kita. Saya yakin siapapun yang jadi pemimpin daerah masa sekarang ini ya agak pusing mas. Karena bagaimana mengakomodir semua kepentingan elemen yang tadi itu yang paling penting. Ya bahasanya kalau kita punya anak banyak lah seperti itu kita pusing. Iki sing pantak kuliah iki wong piro. Padahal istri banyak. Kita udah bisa memetakan saya punya pendapatan sekian bulan sekian tambahnya sekian dari istri sekian itu apa bisa menguliakan orang-anak tentunya kita kembali lagi prioritasnya anak mana yang kira-kira mampu sih yang bisa saya kuliahkan yang kemudian tidak mensia-siakan nanti kan kita gambarnya ini yang nanti bantu adik-adiknya atau kakak-kakak. Jadi problem kita itu masih di bahasa di ilmiah itu antara dasar dan desain itu biasanya itu gede banget gitu. Gede banget seperti itu. Ini kan masyarakat sudah tercerahkan ya, yang dijelaskan bahwa tidak serta-merta bahwa satpol ini pendapatannya langsung aturan. Saya jadi teringat waktu Menteri Jonan ya menerbitkan PJKA. Aku sempat ikut demo Sembilan Asok. Ya, saya sudah gede dan nyatanya kan bagus sekarang saya salah. Ternyata ada sesuatu yang bisa lebih membuat nyaman para pengguna kereta. Prosesnya panjang ya karena itu kan sebenarnya membentuk kesadaran yang menciptakan sesuatu yang baik tidak selalu ditanggapi yang baik atau positif. Saya dari dia perlu demo kurang tegas ya mungkin bahasa orang tua dulu kan kalau kita sudah tahu tentang posisi kita masing-masing soko insun ya dan kira-kira ya problematika ya mungkin cukup diselesaikan dengan cecaturan bareng, silaturahmi bareng, ngopi bareng, guyon bareng, enak-enak berbeda. Iya, kan mampetnya komunikasi. Tapi Mas Bro orang tidak termasuk mampu baru ya Mas Bro? Enggak. Oke, bisa tadi diskusi kita dengan Mas Andi. Closing statement dulu, Mas Andi. Barangkali ada yang disampaikan. Apa ya Mas? Jangan masyarakat tidak closing statement. Kalau saya gini ya Mas ya, jadi mungkin ini agak bukan jeru ya, tapi nggak ngawur mungkin saya seperti ini. Jadi kalau kita menukil dari kitab suci kita ya Al-Quran ya. Jadi hidup ini kan adalah sebuah permainan dan sudah berulang ya. Betul ya. Jadi ya manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Mumpung kita masih ada waktu lah. Jadi bahasanya kan itu kan mumpung isi pada rembulan ya Mas ya. Mumpung isi jembar kalangan. Yuk ayo bareng-bareng lah. Kita nangkat diri kita sendiri, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, rakyat kita, pemerintahan kita, negara kita lah. Jadi bareng-bareng lah. Saya bis kuntul baris kan kawan-kawan atas mana-mana. Buat saya itu salah buat kesadaran harus dimulai dari kita sendiri lah. Terus yang kedua mungkin gini Mas, jadi problem kita sekarang ini misalkan bukan pengamat politik nasional, bukan apa-apa ya Mas ya. Jadi saya agak tergelitik dengan mungkin bahasa pemimpin adalah cerminan rakyat, bukan rakyat cerminan pemimpin. Jadi kalau saya memandang itu problem kita sekarang itu bukan hanya di pimpinan kita, tapi rakyat kita. Jadi betul. Jadinya pemimpin begini ya karena rakyatnya. Jadi ya
yuk output ya. iya betul. Ya istilahnya kalau hukum alam itu kan harus tarik menarik ya Mas ya, salah satunya hukum tarik menarik itu. Kalau kita perbaiki di sini ya kita juga harus perbaiki di sini gitu. Ya rakyat ya pemimpin ya rakyat gitu. Karena mereka itu adalah cerminan negara. Mungkin itu Mas, mungkin quote of the day kita tahu ya, mungkin hari ini mungkin Mas. Jadi gitulah. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya lah hidup kita yang penuh sendaguro dan permainan belaka ini dengan hal-hal yang baik lah. Lakukan dharmamu lah sing apik-apik lah seperti itu. Biar kita itu bisa istilahnya Amin. Insya Allah seperti itu. Jangan kemudian kita dihidupkan lagi menjadi sesuatu yang kita harapkan. Ini kan ngawur ya Mas ya. Ini guyon ya Mas. Ini guyon. Jadi Bang Fajar barangkali ada salam hangat untuk sahabat SD-nya yang salam hangat saya hanya mendoakan ya harapan sudah nyicipi pertempuran di mana-mana sesuai dengan bidangnya, wis komplit lah harapannya, apalagi alumni STPDN mudah-mudahan posisi tertinggi sudah saatnya posisi sekda. Sekda kan tidak harus di sini, mungkin bisa dibutuhkan. Oke, ini dengan sebagai sahabat. Iya, terima kasih Mas. Tapi ini satu hal lagi ya Mas ya. Saya datang ke sini dadak loh. Iya. Oh iya. Enggak ada tema-tema mengalir begitu saja, ditelepon, Mas bisa datang ke sini enggak? Cara aku tuh Mas podcast tentang ini udahlah kita ngobrol yang cair lah. Yang cair saja. Kita juga mengapresiasi. Jadi ini Mas Fajar ngomong bukan mempromosikan saya loh seperti ini. Biar dari beliau dari Bupati SD saya seperti itu. Jadi maksud dikiranya saya mencitrakan diri enggak Mas seperti itu. Saya kira ini teman baik saya waktu SD seperti itu Mas. Ya, guyon aja. Ini memang harus puluhan tahun bahkan saya baru duduk bareng begini. Iya. Ya karena begitu selepas SD, saya sudah jarang ketemu, kembali di jalan saja. Remaja juga sudah jarang ketemu. Saya di Semarang, Iya, di sini dan seterusnya. Nah, ini baru sekian puluh. Ya, Baru momentum bersejarah ini. baru ketemu langsung dikerjain ini. Tapi kita berterima kasih juga sama Mas Andi ini sudah terbuka, juga memberikan tantangan yang baik buat kita untuk sama-sama menjadi itikat bersama untuk mengedukasi masyarakat. Nanti atur suwun sangat dari kami begitu. Bila Dr. Hidayat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.